Ya, gini. Saya akan tunjukkan bahwa saya paling rajin melaporkan gratifikasi. Oh ya? Iya, saya lapor. Di momen apa saja Pak? Bisa disebutkan? Satu, saya pernah dapat honor hadiah hari raya. Saya paling tidak, saya ingat 7 ya. Hadiah hari raya dari Pak Sutioso. Pak Sutioso itu waktu itu Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi. Lalu datang stafnya. Pak, ini THR dari asosiasi. Loh, kenapa THR? Karena Bapak menjadi narasumber di studio. Setiap saya narasumber, kan sudah dibayar. Enggak Pak, udah kembalikan aja. Enggak Pak, terima aja. Saya serahkan ke KPK. Diambil oleh KPK. Saya kira saya orang pertama yang menyerahkan honor ke KPK. Karena sesudah saya nyerahkan itu seminggu, terus pimpinan KPK bilang, para pejabat ini enggak ada yang sadar ya untuk melaporkan gratifikasi. Sampai sekarang hanya 1 yang melapor, berarti saya. Oh ya? Iya waktu itu. Saya merasa saya orang pertama yang paling sadar gratifikasi. Sesudah itu baru banyak. Ya. Yang kedua, saya pada tahun 2010 ketua FK nih, terpilih menjadi tokoh pembaharu dari Koran Republika. Ya, setiap tahun ada mereka itu ya. Apa? Saya diberi trofi tokoh pembaru, lalu diberi uang puluhan juta. Terus saya lapor ke KPK. KPK, ini saya dapat trofi ini, tapi saya dikasih uang. Lalu sesudah kira-kira 2 minggu KPK yang surat, itu uang Bapak, hak Bapak. Kata KPK. Ada suratnya. Yang ketiga, saya dapat hadiah lebaran kurma 2 pak besar. Kurma dari Dubes Arab Saudi. Dia Dubes Arab Saudi. Saya antar ke KPK nih. Saya dapat kurma. Saya ketua MK nih. Enak dimakan rame-rame itu. Habis itu KPK-nya nyurati, Pak, kalau begini dimakan aja dibagi katanya. Iya, lah aturannya kan kalau diberi dan laporkan. Ini nilainya mahal lah ini. Karena dari Saudi dan yang bagus. Udah Pak dibagi aja ke karyawan Anda. Bagi sini kalau di sini letakkan di mana katanya. Nah, sejak itu lalu KPK kirim surat edaran. Kalau ada THR hadiah parcel lebaran yang sifatnya makanan, nggak usah lapor ke KPK, bagi aja. Oh begitu. Itu karena saya melapor. Oh ya. Ada laporannya pasti ada, tercatat. Itu diberitakan oleh koran. Yang ketiga, Yang keempat. Ada teman saya, almarhum sekarang kayaknya, Kiai Badar Ali, Ketua NU Riau. Suatu saat nelpon, saya kangen sama Bapak. Oke, ke kantor. Habis pulang itu dia ngeletakkan, Pak, ini souvenir. Karena bilang souvenir, sudah Pak, saya kira kan gantungan kunci apa gitu. Habis itu dia pulang. Saya buka, loh, Mas, ada tanda belinya itu. Baru beli emas. Loh, saya serahkan ke KPK. Ini Pak, saya dapat uang. Dipanggil orangnya nangis-nangis. Loh Pak, saya ini enggak nyogok, enggak apa nih. Saya kangen sama Pak Mahfud. Nangis dia. Saya ngasih ini enggak nyogok, enggak ada urusan. Tapi oleh KPK dirapas. Ambil, saya bilang. Ambil. Tapi orangnya akhirnya bermasalah dengan KPK? Dilepas, enggak punya maksud dia, enggak punya urusan. Hanya kangen dulu kalau saya kampanye PKB itu, dia nemenin saya sampai ke pelosok-pelosok itu. Gitu. Tapi dia dipanggil ketakutan. Waduh, kasihan. Saya tidak tahu kalau akan dipanggil. Kenapa nggak tahu? Dipanggil orangnya. Jadi berita, nangis dia. Di telepon itu. Tapi saya ngembalikan. Iya. Kalau tidak salah lalu dilelang oleh KPK menjadi berapa puluh juta gitu, atau berapa belas juta gitu. Ada muat di koran nih dari Pak Mahfud itu. Waktu saya ketua MK, mantu. Nah, mantu kan? Iya. Mantu kan banyak orang ngasih duit tuh. Saya catat satu-satu. Nih. Kado-kado masing-masing ya? Kado uang. Saya serahkan KPK. Pak, ini ada orang ngasih uang nih. Saya bilang. Oh, ini hak Bapak, yang ini kelebihan nih. Milik negara karena lebih. Oh, jadi sampai satu-satu diteliti oleh KPK? Iya, diteliti. Ini hak Bapak. Lalu dipotong. 160 juta kembalikan ke KPK. Ambil. Kembali. Padahal itu orang datang ngasih salaman, kalau salaman kata, saya lapor. Ya kan? Itu waktu saya mantu ketua KPK. Waktu saya ketua FK. Iya. Lagi, sesudah saya ketua Menko Polhukam. Udah 7 nih, ini yang ke-7 nih. Atau berarti lebih ya? Kalau begitu masih banyak. Gitu ya? Ini kan belum sampai. Waktu Menko apa Pak? Waktu Menko Polhukam? Waktu Menko Polhukam, seorang staf saya datang dari Perancis.
ngasih tas oleh-oleh untuk ibu. Dari Prancis, tas untuk ibu. Wah, terus saya bilang, "Mah, ini ada oleh-oleh ini enggak boleh diterima." So, Bapak sampaikan ke Ibu dulu? Iya. Hmm. Ini apa? Wah, ini mahal nih, puluhan juta. Saya bilang. Wah, aku ngapain pakai puluhan juta? Wong tasku 300.000. Kata Ibu? Kata ibu, tas saya tuh kelas Tanah Abang dan kelas Tanggulangin, kata dia. Ngapain saya pakai tas gitu? Iya, iya. Udah, kembalikan KPK. Diambil oleh KPK. Tas Anda diambil oleh KPK. KPK menilainya pada waktu harganya 17 juta. Ambil sampai sekarang. Gitu. Tanpa sepengetahuan orang yang memberikan itu ya? Tahu akhirnya. Tahu akhirnya. Karena setiap bepergian mau oleh-oleh diberitahu oleh CP saya. Pak Mahfud, kalau kamu ngasih nanti dikasih ke KPK. Akhirnya dia minta maaf juga. Oh, oke. Oh, iya, minta maaf. Karena nggak ada maksud maksudnya, Pak. Nggak Cuman ada maksud, penghormatan iya. ke Bapak. Penghormatan ke saya. Kira-kira harga tas yang cocok untuk ibu yang ini.